Halo, selamat malam semua. Jadi ini malam hari ya, saya buat, rekaman untuk mitra-mitra Ethanok di situ ya. Saya doakan semoga niat baik Anda diberkahi Yang Maha Kuasa dan juga, diberikan kesehatan untuk selalu bisa bekerja dengan maksimal mungkin. Oke, jadi untuk materi yang pertama ini saya mau membahas tentang masalah sikap atau mungkin attitude. Jadi seorang kalau kita mau terjun di dunia bisnis, terjun di dunia usaha, jadi kita harus memperbaiki sikap terlebih dahulu atau mungkin attitude kita. Ya, karena apa? Kalau kita nggak mau memperbaiki attitude kita, pasti jelas itu akan berpengaruh ke bisnis yang kita olah di situ. Maka dari itu, terutama kita harus memperbaiki sikap kita atau mungkin attitude kita yang harus kita pahami. Yang pertama, Anda atau mungkin kamu yang berbisnis online itu harus punya yang namanya punya tujuan atau motivasi ya, punya tujuan atau motivasi. Kenapa saya bilang itu yang pertama? Iya, karena orang kalau punya motivasi, orang kalau punya tujuan, pasti dia akan lebih semangat, dia akan jelas ya, jelas saya mati itu tindakannya jelas. Jadi terukur. Misal nih contoh, Anda berjualan, tujuannya Anda berjualan apa? Kan gitu. Kita harus tahu, harus menentukan terlebih dahulu dari dalam diri Anda sendiri. Anda tujuannya kerja mungkin mencari uang. Anda pengen beli apa? Anda pengen beli ini atau itu. Jadi punya angan-angan lah, punya yang namanya cita-cita di situ. Ya, ketika mungkin Anda punya angan-angan, punya tujuan, pasti Anda akan membuat sebuah perencanaan, akan membuat sebuah planning dan juga akan bertindak. Ya, bertindak orang kalau punya yang namanya tujuan itu berbeda. Orang yang bertindak tanpa adanya tujuan itu pasti akan berbeda. Ya, pasti lebih eh, terarah orang yang punya tujuan atau mungkin orang yang punya motivasi di situ. Jelas ya, maka tentukan apa motivasi atau apa tujuan Anda melakukan atau mungkin berusaha di situ. Ya, terus yang selanjutnya ya yang harus Anda ketahui di situ jelas kalau Anda sudah punya tujuan, sudah punya motivasi, selanjutnya Anda harus bekerja keras di situ ya, harus bekerja keras, benar-benar bekerja serius ya supaya bisa mendapatkan hasil, bisa memetik, bisa menggapai dari apa yang telah Anda angan-angankan tadi ya. Bekerja keras dalam arti ketika mungkin Anda terjun misal berjualan ya, Anda berjualan di situ, berarti Anda harus memperbanyak menemui orang di situ, memperbanyak prospek ya. Temui banyak orang di situ. Jangan cuma satu orang, dua orang, itu sudah pasrah. Ya karena setiap orang juga masing-masing punya karakter sendiri-sendiri ya. Semakin Anda menemui banyak orang, maka akan semakin besar peluang Anda untuk mendapatkan suatu hasil. Kan betul ya. Semakin sedikit Anda menemui orang, ya juga semakin sedikit pula peluang yang akan Anda dapatkan di situ. Maka dari itu ya perbanyak temui orang ya. Temui satu sampai berapa. Jadi supaya kita juga mendapatkan pengalaman di situ. Kita juga bisa mendapatkan ilmu di situ dari berbagai karakter orang yang kita temui, maka di situ kita otomatis juga belajar bisa melayani dan juga memahami karakter si A seperti ini. Jadi kita harus menangani seperti apa. Karakter B orangnya seperti ini. Jadi kita harus menangani seperti apa. Karakter C orangnya seperti ini. Jadi kita harus menangani seperti apa. Jadi kita harus bisa di situ. Karena gini loh, istilahnya gini, orang orang terampil itu bukan terlahir dari orang terampil, bukan. Sebenarnya orang terampil itu terlahir dari kebiasaan. Ya kan gitu. Kalau Anda membiasakan diri, pasti Anda akan terampil. Kalau Anda mau membiasakan
belajar sesuatu, pasti Anda akan terampil di situ. Ya, ingat, ada pepatah mengatakan begini ya, lebih berbahaya orang yang melatih satu jurus dalam 1000 latihan daripada orang yang punya 1000 jurus tapi hanya dilatih sekali. Itu lebih bahaya orang yang punya jurus satu tapi dilatih sampai 1000 kali. Itu lebih luar biasa. Ya sama seperti halnya Anda, kalau Anda punya keinginan untuk bisa pandai berjualan, ya maka itu Anda harus tekuni, Anda harus membiasakan diri, ya Anda terampil di situ supaya Anda bisa terampil di situ. Jelas ya. Yang selanjutnya setelah Anda kerja keras, Anda harus mempunyai sikap ini ya, jangan mudah putus asa di situ ya. Kadang orang baru pemula terjun di dunia usaha atau mungkin terjun di dunia bisnis, ya nggak ada yang namanya pengusaha yang susah itu putus asa, di situ nggak ada ya. Semuanya tetap berusaha terus dan tidak menyerah di situ ya. Ketika mungkin Anda di berjualan di lapangan atau mungkin di online ketemu orang-orang negatif atau mungkin ketemu orang yang nggak baik, Anda terusan putus asa, ditolak, lo kok gini kok gitu, ini buat apa lagi tuh. Jadi Anda terus putus asa. Ingat ya, 99% kebanyakan orang itu negatif, 1% di situ adalah yang positif. Maka yang harus dipositifkan di situ adalah diri kita sendiri ya. Kalau aura kita positif ya, aura kita tetap semangat dan tidak putus asa, pasti pembawaannya juga akan berbeda. Pasti kalau orang yang kita temui tetap juga akan mengikuti aura kita, tidak menyerah, semangat di situ. Jelas ya. Kita mungkin bertemu dengan jawaban penolakan, tidak, nggak usah gini ya, kita harus biasalah, nggak perlu kita itu mengambil hati, karena kalau sebagai orang ini penjual itu hal yang lumrah ya, hal yang wajar di situ ya. Jadi nggak perlu kita baper di situ. Ketika mungkin ditolak atau apa, kita baper lah, ya nggak jadi closing dah. Jadi intinya harus ini tetap jaga sikap kita, tetap kita terus berusaha terus ya, dari jawaban tidak, dari orang-orang yang menolak kita, tetap kita harus balas aja dengan senyum kita ya. Terima kasih ya, supaya aura kita positif terus ya, tidak mudah menyerah. Cukup fokus kepada orang-orang yang positif, orang-orang yang merespon Anda aja. Kalau orang-orang negatif ya nggak perlu kita tangani, abaikan aja, kan nggak penting toh ya. Makanya itu ya, jangan sampai mudah putus asa. Terus selanjutnya, kalau Anda sudah melakukan hal tersebut ya, Anda juga harus selalu bersyukur di situ ya. Harus selalu bersyukur, karena mungkin Anda tahu sendirilah, mungkin yang beragama Islam, mohon maaf nih, yang mungkin paham lah. Jadi kalau orang pandai-pandai bersyukur, pasti insya Allah rezekinya akan selalu ditambahkan. Tapi kalau orang yang kurang bersyukur, dikasih ini masih kurang, pasti dia akan dikuranginya. Makanya kita harus selalu bersyukur. Mungkin hari ini cuma closing 1 ya, enggak apa-apa, disyukuri aja. Siapa tahu besok kita belajar lagi, besok kita bisa closing, bisa terjual 2, 3 atau bahkan seterusnya di situ. Jadi harus bisa pandai-pandai bersyukur ya, supaya kita menjadi seorang pengusaha itu bisa memahami, bisa yang namanya menghargai sebuah perjuangan kita sendiri. Oh, hasil keringat kita, hasil kerja keras kita seperti ini. Jadi kita harus menghargai diri kita sendiri. Kalau kita mengharapkan sesuatu yang besar, suatu hasil yang besar, maka harus sebanding, harus banding dengan apa yang kita lakukan di situ. Maka dari itu ya, kita harus lebih besar lagi untuk kinerjanya, harus besar lagi dalam berpikir di situ, supaya menghasilkan sesuatu yang besar di situ ya. Jangan berharap
Anda mendapatkan hasil yang besar tapi Anda sedikit melakukan kerjaan, Anda terlalu malas untuk melakukan dan lain sebagainya di situ. Paham kan? Ya makanya harus selalu bersyukur supaya nikmat Anda, rezeki Anda dan semuanya ditambah sama yang di atas di situ. Amin ya di situ ya. Terus yang terakhir ya, Anda harus melibatkan Tuhan Anda dalam setiap langkah Anda. Ya, kita manusia biasa ya. Saya juga manusia biasa. Saya bisa memberikan pengarahan, bisa memberikan materi ya, tapi selebihnya Tuhanlah yang membagi rezeki kita. Memang sih yang namanya manusia sudah dibagi rezekinya masing-masing. Tapi kalau itu rezeki tidak kita jemput ya mustahil akan datang sendiri ya. Kita bermalasan, kita hanya santai, kita nggak mau berjualan, tapi menginginkan kita closing, menginginkan produk kita terjual. Ya mana mungkin kan gitu. Ya makanya di situ kita harus berusaha dan tetap libatkan Tuhan kita. Kan katanya kalau orang berusaha, orang yang namanya berikhtiar pasti akan mendapatkan hasil di situ. Karena ada itu di Al-Qur'an itu sudah ada. Tuhan akan Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak merubahnya sendiri. Itu artinya ya kita disuruh untuk merubahnya dan juga harus libatkan Tuhan kita. Niat kita harus kepada Tuhan di situ. Niat kita itu ngibadah di situ. Kita berjualan juga ngibadah. Kita berjualan ibadah untuk membantu orang-orang di situ. Ya kita berjualan etanok ya kita membantu orang-orang yang supaya kendaraannya juga baik, terawat dan juga BBM juga hemat di situ. Berarti kan kita membantu mereka. Dari apa yang kita beri kepada mereka, mereka sangat terbantu di situ. Maka otomatis yang namanya uang pasti kita akan dapatkan di situ. Paham ya? Jadi saya berharap Anda ketika mungkin bekerja atau mungkin berusaha, libatkanlah Tuhan Anda supaya apa yang Anda lakukan itu bisa diridhoi sama yang di atas. Ya, syukur-syukur saya doakan semoga rezeki Anda ke depannya juga melimpah di situ. Oke. Mungkin sedikit itu materi pembuka untuk mitra etanok di situ. Saya doakan semua semoga lancar rezekinya dan juga semangat buat Anda semua ya. Tetap berkompetisi secara positif, secara baik supaya hasil juga baik ya. Tetap mau belajar di situ. Oke, itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.